Halo sobat crafter, kembali lagi kita di podcastnya Inacraft. Panggungnya para insan kreatif yang ada di seluruh Indonesia ngumpul semua ada di sini. Nah, sebuah kehormatan bagi saya, Dara, host kali ini untuk berbincang-bincang nih untuk ngobrol dengan salah satu pilar kesuksesan pendukung utama acara hari ini, yaitu langsung aja ya, aku langsung ngenalin ini ada Mbak Anis dari Rumah BUMN Bank Mandiri. Betul. Kemudian ada Mas Gregi dari Rumah BUMN juga. Nah, ini yang lucu banget adalah Kak Umi. Kak Umi ini dari bunich.id. Boleh mungkin habis ini kita langsung ngobrol-ngobrol gimana peran Rumah BUMN, terus gimana cerita-cerita dari Kak Umi gitu ya. Oke, aku mau mulai nih, Kak Anis. Sebenarnya Rumah BUMN itu apa sih dan misinya tuh apa ya gitu? Oke. Terima kasih Kak Dara. Jadi kalau lihat dari atau dibaca namanya Rumah BUMN gitu ya, namanya rumah gitu kan, rumah yang siap menerima UMKM gitu kan. Jadi si Rumah BUMN ini sebagai salah satu wadah, salah satu ruang untuk berkarya, untuk berkembang bagi para UMKM. Nah, kebetulan kalau Rumah BUMN sendiri untuk yang disupport sama Bank Mandiri ya di seluruh Indonesia itu ada 23 titik. Wow. Iya, mulai dari ujung itu di Medan, maksud di Sumatera Utara sampai dengan Papua. Ada gitu. semua tuh. Betul. Wow. Gitu kan. Jadi kalau banget. secara portofolio itu ada sekitar 15.000 ya, Mas Greg ya. 15.000 UMKM yang dibina dari Rumah BUMN Bank Mandiri dan secara data gitu kan, secara data di per Agustus 2025 itu ada sekitar 7.000 UMKM yang berhasil naik kelas gitu kan dari keikutsertaan dan peran aktif mereka ikut kegiatan dari Rumah BUMN. Keren banget. Sebenarnya aku jadi penasaran Kak Anis, Mas Gregi nih. Kenapa sih kok bisa ya teman-teman ini, apa sih yang dilakukan sama Rumah BUMN supaya teman-teman ini bisa naik kelas dari 15.000 yang tadi udah diajak, terus 7.000 naik kelas itu gimana ceritanya, gimana caranya gitu. Oke. Mau saya atau Mas Gregi? Coba Mas Gregi mungkin. Oke, boleh. Jadi kan ada 7.000 nih ya yang sudah naik kelas gitu kan. Nah, yang pertama kita harus tahu dong posisi mereka ini masing-masing sudah berada di kelas mana supaya kita tahu dan kita bisa mengidentifikasi ketika mereka akhirnya naik kelas gitu kan. Setelah kita identifikasi mereka sudah di mana, selanjutnya kita akan memberikan mereka pelatihan yang sesuai dengan kelas-kelasnya gitu. Contoh misalnya usaha yang baru mulai itu kan pasti masuknya kelas 1. Mereka itu baru mulai dari punya WhatsApp bisnis, terus baru memulai NIB dan PIRT, terus juga masih mengikuti asosiasi-asosiasi kecil yang berada di kawasan yang skopnya kecil banget gitu. Nah, itu target kita apa? Dari yang kelas 1 tadi supaya bisa naik kelas, harus kita kasih pelatihan-pelatihan yang sesuai tentunya. Contoh, kita kasih ke mereka pengetahuan terkait adanya media sosial untuk mereka berjualan gitu. Digitalisasi. Dan itu ada di dalam programnya Rumah BUMN. Betul banget. Wow. Terus apa lagi nih Mas? Ya, selain dari pelatihan gitu kan, kita juga contohnya kan Inacraft ini juga sebagai sponsor ya, Bank Mandiri sebagai sponsor dan di sini juga ada UMKM Rumah BUMN, contohnya Mbak Umi di sini bunich.id yang ikut serta gitu. Nah, dengan adanya Rumah BUMN, mereka juga UMKM ini bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pameran-pameran yang ada baik yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri, pihak swasta maupun pemerintah, karena kita juga melakukan kolaborasi. Betul. Ada support-supportnya. Iya. Aku jadi penasaran sama
Mbak Umi nih. Iya. Mbak Umi, Iya, mungkin iya. boleh diceritain nih ke teman-teman yang ada di sini yang nonton podcast saat ini. Sebenarnya gimana sih awalnya bisa ketemu Rumah BUMN? Iya, jadi Bunis ID ini tumbuh dari pandemi ya Kak. Kita korban dari pandemi, usaha keluarga yang sebelumnya sudah bangkrut benar-benar di titik nol. Kemudian kita ada inisiatif menciptakan produk. Waktu itu saya bikin jahe merah serbuk gitu ya. Nah, saya punya produk tapi saya bingung untuk memasarkannya, bingung untuk memberikan label atau kemasan gitu ya. Nah, kebetulan banget ketemu Rumah BUMN Bank Mandiri ini, dan ternyata apa yang saya butuhkan ada di sana semua gitu. Wow. Yang mewadahinya gitu. Tunggu. Aku belum lupa nanya nih. Sebenarnya Iya. Bunich ID ini apa gitu? Bikin apa Oh iya, tadi? oh iya belum kenalan ya. Belum Heeh, kenalan, iya, iya. kenalan dulu dong. Iya. Iya baik. Dari Bunits ID itu Bunis itu sendiri adalah Bunda Ica Kak. Oh, Karena saya oke. karena saya supaya legalitasnya itu cepet gitu loh Kak. Kan haki itu kan agak ini ya. Jadi Bunda Ica, kebetulan saya punya anak hanya satu namanya Ica. Wah, bundanya Ica. Iya, jadi Bunda Ica gitu ya. Kemudian produk pertama saya itu jahe merah serbuk dan jamu-jamuan serbuk gitu ya. Pada saat pandemi kan memang disukai banget ya. Dan alhamdulillah banget saya ketemu Rumah BUMN Bank Mandiri ini, jadi bisa scale up tuh terus tuh gitu. Bisa saya dilatih untuk kemasan, kemudian digitalisasi pemasaran gitu ya. Dari e-commerce gitu ya. Wow. Nah, berjalannya waktu, pandemi udah berakhir, ternyata jamu ini ternyata marketnya kecil, sempit ya. Nah, saya ada ide lagi untuk bikin jeruk peras segar dan tebu murni. Jadi memang masih healthy gitu ya Kak ya, dari alam untuk kita. Jadi yang jeruk peras ini marketnya kan lumayan luas ya, dari Gen Z, dari semua umur kita dapat. Nah, sampai sekarang ini tetap dibina terus nih sama Rumah BUMN. Udah berapa gitu. lama nih? 2 tahunan. 2 tahun. Wow, konsisten sekali. Kan biasanya kalau ada inkubator atau program-program pemberdayaan UMKM ini tuh kayak 3 bulan pelatihan udah selesai. Rumah BUMN nggak kayak gitu ya. Coba Kak Anis mungkin ceritain apa sih programnya di Rumah BUMN, atau gimana sih tahapan-tahapannya setelah nih ketemu udah dikasih dikasih pelatihan terus apa lagi Kak? Oke, siap. Jadi Rumah BUMN itu sebenarnya sudah ada dari tahun 2017 ya Bro ya. 2017 dulu awalnya itu namanya Rumah Kreatif BUMN. Terus rebranding lagi jadi Rumah BUMN. Jadi salah satu kelebihan Rumah BUMN itu adalah kita visinya harus berkelanjutan. Jadi program itu nggak cuman satu selesai gitu ya. Jadi berkelanjutan, benar-benar dibina UMKM-nya yang tadi mungkin Mas Gregi sampaikan, yang tadinya level 1. Jadi di kami itu menyebutnya itu sebenarnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4 gitu kan. Jadi mulai kelas 1 itu basic. Jadi setiap program yang kami lakukan itu menyesuaikan dari kelasnya masing-masing. Contoh misalnya kayak pelatihan. Kita buka pelatihan yang memang istilahnya pesertanya itu harus rata. Jadi kan nggak mungkin kita bikin pelatihan misalnya tentang ekspor, tapi sebenarnya dari segi legalitas dan lain sebagainya sebenarnya dia belum proper ke situ gitu kan. Jadi memang itulah fungsinya, kita harus profiling dulu si UMKM-nya. Nah, kebetulan setiap bulan itu kita dibantu sama tim-tim anak-anak internship gitu kan. Jadi kami sebagai salah satu wadah co-working space sama Basecamp Millennial. Jadi kami menerima teman-teman internship. Jadi jadi kami dibantu setiap bulan untuk generate program, diskusi bersama. Jadi itu tadilah sebelumnya kan kami juga ada craft talk juga kan mengenai pentingnya ruang berkarya untuk UMKM. Jadi Rumah BUMN ini harapannya bisa benar-benar berdampak lah buat UMKM, nggak cuman sekali aja, itu tadi berkelanjutan gitu kan. Jadi kita maunya UMKM kan penting adalah UMKM naik kelas gitu kan. Jadi untuk bulan ini kita punya campaign apa Bro? 3C. Oke, apa itu? Apa tuh? Creativity, connectivity,
collaboration. Nah, apa tuh? Boleh dong aku dijelasin. Boleh. Kayaknya 3C ini kayak seru gitu. Nah, 3C ini jadi kan kreatif ya. Yang pertama itu. Jadi UMKM ini emang kita bawa supaya mereka ini menjadi orang-orang yang kreatif. Di mana kreatif ini nggak cuma dari sisi produknya aja gitu, tapi cara pemasaran, cara mereka menggunakan fotografi itu supaya sekreatif mungkin supaya menarik, dan akhirnya ujung-ujungnya kan UMKM butuh penjualannya kan. Benar. Ya, akhirnya bisa terjual gitu. Yang kedua connectivity. Kita membangun suatu kerjasama dengan berbagai instansi lah, mulai dari pemerintah, BUMN, swasta, kita juga kampus ya. Juga kita bikin suatu konektivitas gitu kan, supaya kita bisa berkolaborasi dalam hal mengembangkan UMKM. Jadi semangatnya itu kita bangun bersama untuk perekonomian Indonesia. Mantap. Jaya. Aku mau nanya juga nih sama Kak Umi. Kak, spill rahasia ya di podcast ini aja. Waktu belum join Rumah BUMN, kira-kira omsetnya berapa sih? Iya, sebelum join Rumah BUMN saya belum punya toko ya Kak ya. Jadi memang benar-benar saya menciptakan produk ya terinspirasi dari pelatihan-pelatihan yang saya dapatkan, dan sampai saat ini untuk toko offline saya ada 2. Kemudian e-commerce-nya sih aktif yang jamu serbuknya itu ya. Jadi untuk yang sebelum join sih under 20 juta. Wow, dan harus survive pandemi ya. Betul. Dan setelah join gimana nih? Alhamdulillah sih sampai 100 lah bisa. Wow. Apalagi dengan join Inakraf. Udah Wah, berapa ratus pieces gitu ya. Di Inakraf gimana nih? Di Inakraf gimana rasanya? Ini pertama kali atau? Iya, perdana saya diajak Pertama kali. perdana Wow, banget saya oke. ikut event sebesar ini dan diajak oleh Bank Mandiri. Wah, Rumah makasih BUMN. loh. Makasih Rumah banyak loh BUMN. Kak Andis. Makasih, sama-sama. Iya. Terus gimana? Insight-nya sangat bagus. Hari pertama sold out, kedua sold out sih Kak. Wow. Masya Allah. Aku kayak Karena senang minuman ya, sekali. minuman. Iya. Dan harganya cukup ramah karena UMKM kan Kak. Iya. Betul. Udah pilihan tepat banget. Berarti tahun Iya. depan join lagi dong. Bismillah, semoga diajak lagi ya sama Rumah BUMN. Nanti kan kalau udah graduate naik kelas Oh, kan iya, siap. bisa gantian juga sama yang lain. Boleh, kan. bisa jadi motivator buat rekan-rekan yang lain ya. Iya, benar. Oke, Kak boleh tahu nggak? Ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Kalau misalnya kita mau join nih, aku kan UMKM ya. Kalau aku UMKM nih mau join di Rumah BUMN, khususnya yang punyanya Mandiri, di mana lokasinya, datang kemana, bagaimana caranya, kasih tahu dong. Oke. Mungkin cara gampangnya adalah media sosial gitu ya. Widih, Jadi oke. setiap rumah BUMN itu pasti punya media sosial, mereka aktif gitu kan, aktif setiap hari melakukan informasi gitu kan, bikin konten-konten itu, jadi boleh di-follow aja. Biasanya adalah namanya Rumah BUMN. Kalau di kami Rumah BUMN Jakarta Selatan gitu kan, itu punya Mandiri. Dan kebetulan kalau yang terdekat di sini yang punya Bank Mandiri ada di Jakarta Selatan, Bogor, Cilegon, Wah. dan mana lagi bro? Yang lain kayak di luar Udah, yang di luar paling dekat sih. Jawa ya, di setiap tempat. Jadi kalau misalnya rekan-rekan UMKM melihat ada gedung Rumah BUMN gitu kan, langsung datang aja gitu kan, pasti akan diterima dengan baik. Ada namanya tim fasilitator. Jadi fasilitator itu yang standby di sana, yang akan membantu rekan-rekan UMKM bisa join, dapat informasi, mau sharing gitu kan, kendala dan lain sebagainya, itu terbuka sekali buat teman-teman UMKM gitu. Jadi syaratnya yang penting punya usaha gitu kan, dan barangnya adalah barang yang diproduksi sendiri, tidak boleh reseller ya. Jadi kalau untuk join Rumah BUMN itu poin pentingnya, jadi brandnya adalah brand sendiri. Mau produk apapun, F&B, fashion and craft, itu nggak masalah. Bebas Gitu, ya, bebas ya. Tapi ya ini kan ada kenaikan omset dan segala macam, bayar nggak sih untuk join ini? Baik. Atau misalnya apa sih syarat utamanya yang tadi selain dia punya usaha, terus datang ke sana gitu, apa gitu? Atau misalnya kayak setelah ya
udah datang tuh terus ngapain, harus apa gitu. Detailnya langsung dong di-spill. Oke, silakan di-spill. Masa hari gini masih bayar ya kan? Enggak dong. Semua pelatihan, kegiatan yang kita lakukan di Rumah BUMN sifatnya gratis. Wow. Dan itu disupport oleh Bank Mandiri. Wow, supportnya luar biasa ya. Ya. Berarti teman-teman jangan lupa punya rekening Bank Mandiri, datang ke kantor Rumah BUMN Jakarta Selatan. Di situ yang udah punya kantor, yang udah perlu tempat-tempat kerja bisa di situ ya, Boleh, betul, co-working betul. space. Betul. Terus bisa daftar juga jadi binaan Rumah BUMN. Nanti melejit kayak Kak Umi dan Bu Nitsnya, Bunda Ica-nya Iya, nih. Amin, amin. Oke, kalau gitu makasih banyak waktunya, sharingnya, ilmunya untuk hari ini. Oke teman-teman, cukup sekian untuk hari ini podcastnya. Terima kasih, salam jumpa. Dah.